Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencari tentang informasi yang saat ini sedang trending, yakni Indonesia Gelap. Yang baru-baru ini sudah diwarnai kericuhan bagaimana mahasiswa turun ke jalan menuntut Bapak Prabowo untuk segera mengadili Jokowi. Dan yang kedua, mengenai ungkapan Bapak Jokowi, yang mana Bapak Jokowi menyebutkan saking hebatnya Bapak Prabowo sampai tidak ada yang berani mengkritik. Namun ternyata mahasiswa menolak tunduk dengan apa yang seharusnya tidak terjadi di negara kita ini. Dan yang ketiga mengenai kata endasmu terhadap masyarakat yang sudah mengkritik kabinet gemuk ini. Oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, seperti apa videonya, langsung kita lihat. Baru-baru ini, Jokowi mengatakan, saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus-menerus. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan, kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%, rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Presiden, guys, presiden ya. Kalau gak mau jadi presiden, ya jangan mau dikritik. Berarti kalau mau jadi presiden, ya mau dikritik. Gitu, guys. Ingat, yang dikritik itu adalah kebijakannya. Kebijakannya itu ngawur, membela penguasa, membela pejabat-pejabat, atau membela oligarki pengusaha-pengusaha yang ngawur-ngawur juga ini, yang menggarong uang negara lewat APBN, itu yang dikritik. Nah, kalau nggak mau dikritik ya tidur aja. Siapapun presidennya kudu mau dikritik, kudu mau dikritik. Siapapun itu ya harus legowo. Dan pejabat itu harus gentle. Kalau maling uang rakyat langsung mengundurkan diri. Bila perlu siap digantung. Itu baru keren pejabatnya kayak gitu. Ini enggak, udah ketahuan maling, mesem-mesem. Ya, kayak menteri sosial, lain-lain menteri Yakut aja sampai sekarang nggak dikejar-kejar. Gimana coba? Udah contoh nyata nih, konkret. Si Yakut sampai sekarang mana dia nggak balik-balik. Kalau juga nggak dikejar, herannya itu didiemin aja. Ya wes ngono ae, guys. Di komen ya. Sing bener ya di komen, sing salah ya di komen. Thank you, guys. Aksi bakar keranda bertuliskan Indonesia Gelap dan ban bekas warnai aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur Senin siang. Massa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sempat terjadi kericuhan saat pihak kepolisian hendak memadamkan api yang dinyalakan oleh mahasiswa.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian juga tak terhindarkan, lantaran massa mahasiswa tak dapat bertemu dengan Ketua DPRD Jawa Timur. Sebenarnya kita ada 10 poin tuntutan yang secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur, karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Selain di Surabaya, demo mahasiswa menyoroti 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Makassar Timur yang menggelar seruan Aksi Indonesia Darurat dimulai pukul 3 sore waktu setempat dengan membakar ban dan memblokade pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Leimena Makassar. Mahasiswa menuntut 10 tuntutan aksi, termasuk menolak efisiensi anggaran hingga menuntut mengadili Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa kita menuntut efisiensi anggaran? Karena ini menurut kajian daripada HMI Cabang Makassar Timur, ini merupakan efek daripada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh rezim Jokowi. Maka dari itu, HMI Cabang Makassar Timur menuntut untuk Jokowi diadili setelah lengsernya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kondisi lalu lintas kembali berjalan normal setelah mahasiswa membubarkan diri pada Senin sore. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan dan bahkan ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut terhadap presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Wow. Baru 100 hari memimpin sudah didemo. Nampaknya ini begitu kan ya, dari 100 hari ke belakang, bukan tidak mungkin mahasiswa itu akan turun ke jalan menuntut di situ, bos, ya. Karena apa? Karena dianggap bahwa Presiden Jokowi, Presiden Prabowo dianggap sama 11-12. Walaupun sejarah kebijakan berbeda. Adapun tuntutan-tuntutan yang kemudian yang dilakukan oleh mahasiswa SI itu begitu yang kemudian turun ke jalan yang mendesak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset. Bahkan meminta tolak revisi Undang-Undang TNI Polri Kejaksaan dan semuanya evaluasi soal makan siang bergizi gratis. Dan inilah yang kemudian yang dituntut oleh mahasiswa. Dan tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Juga minta revisi peraturan tata tertib DPR. Hingga realisasi anggaran kepada token dosen. Saya kira kalau toh pada hakikatnya efisiensi begitu kan. Yang dilakukan oleh seorang Prabowo, oke-oke aja. Tapi kita lihat saja realitasnya. Ya, realitasnya. Soal pendidikan, soal kesejahteraan, soal kesehatan, menurut saya pribadi tidak perlu dipangkas. Karena apa? Karena justru semakin dipangkas menjadi efisiensi, justru UKT-nya semakin mahal, pembayaran uang gedung, uang kuliah semakin mahal, dan itu sudah diakui oleh Kementerian-Kemenristek. Jadi saya kira ini yang kita lihat hari ini, bahwa mengapa di berbagai daerah banyak yang turun ke jalan begitu kan ya? Karena meminta begitu kan ya kepada Presiden Prabowo setidaknya masalah pendidikan tidaklah ya. Justru seperti yang disindir kemarin, discussion sana sini studi banding itu yang kemudian dipotong ya silakan. Lalu kemudian jangan takutlah, masa seorang Prabowo masih takut dengan oligarki begitu kan? Ya makanya dengan adanya seperti ini masyarakat menuntut kepada Presiden Prabowo ini begitu kan mahasiswa ini yang terdiri dari BEM SI Indonesia yang bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini dan bahkan besok tanggal 18 semakin besar-besaran begitu untuk menunjukkan bahwa masyarakat turun ke jalan karena mengingat bahwa seorang Presiden Prabowo tidak pro terhadap rakyat soal kebijakan-kebijakan yang ada. Dan inilah yang kemudian dituntut. Ngeri sedap. Coba kita bayangkan kepemimpinan seorang Jokowi dengan seorang Prabowo ini berbeda jauh sekarang ini.
Walaupun secara tidak langsung Jokowi begitu dari 100 hari kepemimpinan, bahkan 1 tahun pun tidak ada demo di era Jokowi. Kenapa seorang Prabowo 100 hari kepemimpinan sudah didemo? Kenapa sudah didemo? Nampaknya begitu kan ya. 2014, 2019 yang mengatakan anggaran bocor. Setelah memimpin ya biasa-biasa aja kok begitu kan. Nampaknya sekarang ini yang saya rasakan, nampaknya presidennya masih kayak Jokowi. Wajar dong kalau masyarakat ini ya lalu kemudian menuntut sana sini begitu kan. Apalagi ya soal-soal kemudian ya Prabowo mengatakan hidup Jokowi begitu kan. Ini kan menandakan bahwa antara Jokowi dan Prabowo begitu kan dianggap masih ya tidak lepas dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Ini kan bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena ya walaupun Prabowo menampilkan bahwa saya ini kabarnya dikendalikan oleh Jokowi dan bahkan mengatakan dasmu. Dan disitulah justru seorang Prabowo kepanikan luar biasa. Jangan-jangan memang benar ya dikendalikan para orang-orang tertentu. Makanya sekarang itu menuntut masyarakat terhadap Prabowo. Ya meminta. Karena ucapannya Prabowo sendiri begitu kan. Janji ini, janji itu, penegak ini, penegak itu akan membereskan semua begitu kan. Wajar dong kalau mahasiswa yang turun ke jalan. Jangan-jangan nanti menggunakan ilmu Jokowi. Bagaimana Bang ilmu Jokowi? Ya 2 periode begitu kan ya. Apakah Jokowi pernah menemui demo-demo mahasiswa, demo-demo para buruh begitu kan? Bahkan tidak hanya itu demo ya tadi begitu kan ya, dan besok kabarnya ojol juga turun tangan menuntut ya bagaimana THR yang harus kita berikan. Ngeri pada akhirnya, ngeri ya. Coba kita lihat saja. Ribuan mahasiswa turun ke jalan. Nampaknya begitu kan. Mahasiswa yang turun ke jalan ini nampaknya memberikan satu dampak positif kepada masyarakat bahwa ya di negara kita masih ada yang peduli begitu kan. Masih ada yang bersuara di situ. Lantang adili Jokowi, terus kemudian meminta tuntutan kepada Prabowo begitu kan. Nampaknya saya kira ini nih yang harus kita pikirkan begitu kan, bahwa masyarakat sekarang ini ya kalau melihat kepemimpinan seorang Prabowo belum ada tanda-tanda terobosan baru kepada bangsa kita. Jadi jangan-jangan Prabowo minta tak dicalonkan lagi pada 2029 jika program tak berhasil. Menurut kalian ada yang berhasil nggak sih guys programnya dia? Pas kampanye kemarin katanya dia mau membangun 300 fakultas kedokteran. Terus dia katanya mau menciptakan 19 lapangan pekerjaan. Terus dia mau menciptakan kesehatan, pendidikan, semuanya gratis. Ada nggak guys yang tercapai? Yang ada baru 100 hari kerjanya dia aja udah amburadul banget. Dari kebijakan gas LPG, terus sekarang harganya malah masuk 30.000 gitu. Terus sampai nyari susah, harus antri-antri. Terus dia pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Padahal bisa aja itu siasatnya dia dari awal. 300 fakultas kedokteran, kesehatan, pendidikan gratis, 19 lapangan pekerjaan. Justru gara-gara efisiensi program makan siang gratis bikin orang kehilangan pekerjaan. 100 hari kerjanya dia bukan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Justru banyak yang kena pemutusan hubungan kerja. Terus giliran di komen koalisi gemuk, gembrot kayak badannya dia, malah dia ngomong saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Aura otoriternya kelihatan banget, gila nggak sih? Gue tuh di sini jadi nebak gitu ya. Kenapa dia tiba-tiba ngomong hidup Jokowi, hidup Jokowi? Kalau nggak ada Jokowi dia nggak akan menang. Berarti dia bener dong, dia bonekanya si Pinocchio dong. Terus kalau gue lihat-lihat nih ya, kenapa dia ngangkat staf sus kayak Deddy Corbuzier, Ralinsa yang followernya banyak dan bisa nge-influence orang banyak. Karena ini buat persiapan 2029. Sebenarnya nih nggak ada yang maksa dia buat maju lagi, tapi emang dia tuh pengen jadi presiden lagi gitu. Padahal udah tua, udah lansia gitu, waktunya istirahat, tapi masih pengen berkuasa. Ini tuh
pengangkatan staf sus sih kalau kata gue ini adalah salah satu agendanya dia di 2029, biar staf sus ini kayak Deddy Corbuzier, Raline Shah dan yang lain-lain ini ngebantuin dia buat kampanye. Oh, ini dicicil dari sekarang mereka jadi staf sus dan mungkin bakal beberapa lagi dijadiin staf sus buat kampanye dia di 2029 membodohi rakyat Indonesia. Dari sekarang aja udah amburadul nih dia bikin negara. Gimana 5 tahun ke depan? Kayaknya bukan menuju Indonesia emas sih, menuju Indonesia cemas.